Baik, saya penyaji pertama akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang pertama, ada prosedur konsolidasi yang dimana berdasarkan PSAK 45, laporan keuangan konsolidasi, disebut bahwa investor mengendalikan investe ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dan keterlibatannya dengan investe dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbalan hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investe. Yang kedua, menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang terakhir, jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Yang berikutnya ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak memengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi tersebut dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun pihak tidak berelasi, walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Yang terakhir ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Dalam PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehannya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Bisa dilihat di kertas kerja konsolidasian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penyaji pertama, yang mana saya akan melanjutkan tentang konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi konsolidasian, di mana itu dalam laporan ini hanya mendapat pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atau laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Semua pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Selanjutnya itu ada laporan perubahan saldo laba konsolidasian, yang mana saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas dalam hal kombinasi
bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi neto konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Baik, saya penyaji terakhir akan menyampaikan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian kepentingan non pengendali, di mana di sini ada PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Gunanya itu untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto, aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Bagaimana ada contoh yang bisa kita lihat pada buku pada gambar 3.1. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andala seharga 900 juta dengan nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Pada saat dilaksanakan akuisisi, bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andala sama dengan nilai tercatat sebesar 1.200 miliar sehingga nilai investasi yang dikeluarkan. Nah, setelah periode akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi, yaitu tahun kedua, adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Hal yang perlu diperhatikan terutama dalam memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian pada akhir periode sebelumnya. Baik, yang terakhir ada isu lain seputar konsolidasi. Konsolidasi metode biaya merupakan pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Bagaimana ada penyajian pengungkapkan? Dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasi yang perlu diungkapkan. Pertama, harus adanya nama entitas anak. Kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Yang keempat, ada proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikannya. Yang kelima, laba atau rugi yang didistribusikan kepada kepentingan non pengendali. Yang keenam, akumulasi kepentingan non pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak.